Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar kembali ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih limpahkan pada kita nikmatul iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat kesehatan yang memudahkan kita untuk bisa menambah amal soleh dalam kehidupan kita. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini dengan metode jarak jauh tetap menjadi kegiatan yang akan Allah Subhanahu wa taala beratkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan dengan metode jarak jauh ini juga akan memberikan faidah kepada kita agar kita bertambah ilmu agamanya dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah kehendaki kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah belajar ini menjadi bentuk tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada kita. Di mana saya lihat ummahat Masya Allah masih semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Walaupun metode belajar kita tidak secara langsung. Ini menunjukkan antusias ummahat dalam belajar menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwasanya ummahat semua sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan kesabaran kita yang senantiasa kita taati pemerintah berdasarkan sesuai dengan syariat. Kalau seandainya perintahnya sesuai dengan syariat yang wajib kita taati, di mana kita masih diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing, agar tidak keluar kecuali kalau misalnya ada keperluan penting. Kalau seandainya kita dalam keadaan bersabar dan menuruti perintah tersebut, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Yang pertama, Allah segera hilangkan dan sirnakan musibah virus yang sedang melanda negeri kita. Dan mudah-mudahan kita yang kedua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal penyakit yang akan menyerang kita, di antaranya dari virus tersebut. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan tetapnya kita tinggal di rumah dalam keadaan bersabar, kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat umat semua. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah taun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innahu kana 'adaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'. Wahai Aisyah, bahwasanya wabah taun, wabah yang penyebarannya cepat dan membuat banyak kematian. Kata Nabi, sungguhnya wabah taun itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan wabah tersebut menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat di sini kata Nabi, wabah ini bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Kata beliau, falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, karena tidaklah ada seorang hamba yang di wilayahnya sedang tersebar ada wabah penyakit, diantaranya wabah ta'un atau wabah yang lainnya seperti yang sedang kita alami sekarang ini, wabah virus COVID-19. Fayamkusu fi baladihi sabiran, kemudian dia tetap tinggal di wilayahnya, tetap tinggal di tempat tinggalnya dalam keadaan bersabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah, sambil ia meyakini dan mengetahui bahwasannya setelah dia ikhtiar, kalaupun sampai terjadi sesuatu padanya, sesuatu yang menimpanya, dia yakin bahwasannya sesuatu yang menimpanya itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kata Nabi, dengan kesabarannya insyaallah dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid walaupun dia tidak meninggal. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, karena ia sabar tetap tinggal dan tidak keluar dari negerinya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala syahid ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik agar kita dimudahkan di dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan hari ini Allah catat seperti kita datang dalam majelis ilmu. Nah, kalau kita datang di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara", kalau seorang hamba itu sakit atau dia safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat amalan kebaikannya sebagaimana hamba tersebut pernah melakukan aktivitas yang biasa ia rutinkan tatkala dia dalam keadaan sehat atau tatkala dia dalam keadaan sakit. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan aktivitas ibadah yang biasa kita lakukan ketika tidak ada uzur. Biasa kita sholat di masjid, sekarang nggak bisa sholat di masjid, Allah catat sebagai pahala masjid bagi suami-suaminya laki-laki. Demikian pula kita yang seharusnya ada di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita dalam masjid itu bisa mendapatkan ketenangan, rahmat dari Allah. Mudah-mudahan juga Allah datangkan kepada kita walaupun kita belajarnya tidak secara langsung. Baik, mahasiswa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lupa kita aturkan salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, mahasiswa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan selesaikan terlebih dahulu beberapa latihan dari PR yang saya berikan pada umat dari pelajaran 16 sampai dengan pelajaran 17 yang berkaitan dengan kaidah dari hukum isim, kata benda, jamak yang tidak berakal. Alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita sudah sampai membahas di latihan yang kelima. Alhamdulillah kita sudah sampai di latihan yang kelima. Yaitu adalah latihan membenarkan kalimat kalau seandainya susunan kalimatnya benar. Dan kita salahkan kalau seandainya susunan kalimatnya salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Baik, kemarin kita sampai di rokom khamsah, sampai di nomor 5. Saya akan bacakan dulu ya nomor 1, jawabannya benar atau salah, biar memurojaah sedikit, biar umat yang mungkin pada pekan lalu belum sempat menyimak bisa mengikuti lagi. Rokom wahid nomor 1, at-tullabul kabiru fil mal'abi.
at-tullabul kabiru fil mal'abi. Kalimat ini salah. Kenapa salah? Karena al-kabiru ini kedudukannya sebagai na'at, sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari kata at-tullabu. Sifat dari kata at-tullab. Kalau seandainya al-kabiru sifat, maka jawaban ini salah. Karena sifat itu harus mengikuti yang disifati. Sehingga harusnya bukan al-kabiru, tapi at-tullabul kibaru, dijamakkan. Karena tulab itu jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Harusnya yang benar, at-tullabul kibaru fil mal'abi. Jadi ini kita jawab salah. Begitu ya. Kemudian rokam isnan nomor 2. Haula'i dafatiru jududun. Ini adalah buku tulis yang baru. Kita jawab waktu pekan lalu. Ini juga jawabannya salah. Kenapa salah? Yang pertama salahnya dari isim isyarah haula. Haula ini isim isyarah untuk jamak yang berakal. Dafatir itu jamak tidak berakal. Harusnya hadihi. Dafatiru bukan jududun. Tapi kita jawab jadidatun. Karena jadidatun ini atau jududun yang sebelumnya dijadi jadidah. Ini sifat dari dafatir. Dafatir tidak berakal berarti sifatnya harusnya mu'annas mufrad. Haula'i. Hadihi harusnya. Hadihi. Dafatiru jadidatun. Itu seharusnya yang benar. Hadihi dafatiru jadidatun. Nah, ini harusnya yang benar ya. Hadihi dafatiru jadidatun. Nah, kemudian rokom salasa kita juga sudah jawab bersama. Hadihi buyutun kibarun. Hadihi buyutun kibarun. Kalimat ini juga salah. Kok salah Ustadz? Salah di mana? Hadihinya kan sudah benar. Iya, sudah benar. Menunjuk kepada isim yang tidak berakal pakainya hadihi. Buyut jamak dari kata baitun. Ini adalah rumah-rumah besar. Salah di mana? Salah di kata kibarun. Kibarun itu jamak dari kata kabir. Sifat untuk yang berakal. Buyut tidak berakal. Harusnya bukan kibar yang kita gunakan. Tapi yang kita gunakan adalah kabirun. Saya gunakan adalah kabiratun. Isim mu'annas mufrad. Rokam arba'ah juga demikian sudah kita bahas. Liman ulaikal makatibu. Milik siapa meja-meja itu? Salah. Ulaika adalah kata tunjuk untuk jamak berakal. Makatib tidak berakal. Harusnya apa? Harusnya yang kita gunakan adalah tilka. Bukan ulaika. Nah, sehingga jawaban tadi, ulaika itu adalah jawaban yang salah. Milik siapa meja-meja itu? Dan rokam khamsah, ini juga kita bahas bersama. Min aina ulaikal mumarridatu hunna minal hindi. Min aina ulaikal mumarridat. Kita lihat dari sini dulu, ada yang salah tidak? Ya, jangan tidur ya. Tadi saya sudah siapkan air di sini. Nanti saya siram ada yang tidur. 6. Atau ada yang megang HP. Sambil buka SMS. Min aina ulaikal mumarridat. Nah, lihat di sini kalimat ini jawabannya benar, tidak salah. Kenapa? Karena ulaika memang digunakan untuk yang berakal, jamak berakal. Mumarridat jamak berakal. Maka tepat yang digunakan adalah ulaika. Min aina ulaikal mumarridatu. Dari mana para perawat itu? Hunna. Lihat menggunakan dhamir hunna. Benar salah ummahat hunna? Iya, jawabannya sahih benar ya, hunna. Karena dia menggantikan mumarridat jamak berakal. Hunna mereka minal hindi. Mereka dari India. Dan sekarang kita masuk ke rokom sittah. Kita masuk ke nomor 6. Ustadz. Fadal. Itu bukannya jawabannya yang di soal hiya ya Ustadz? Iya Bu. Iya ya. Iya. Oh iya. Berarti jawabannya salah ya Bu. Maaf ya, berarti ini sudah saya revisi ya. Baik, kalau bagi jawabannya kalau pakai hiya berarti salah, betul Bu Nawang. Sahih, barakallahu fiik. Ya. Sahih. Jazakallahu khair Bu Nawang. Sahih, kalau hiya berarti salah. Nah, kalian deh kalau begitu Bu Nawang, rokam sittah dijawab. Iqra'i. Sittah. 6. Man hadhil fatatu hiya bintul mudarisi. Jamil. Sahih.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih. Man hadhil fatatu hiya bintul mudarrisi. Sahih, betul Bu Nawang. Jawabannya benar. Terjemahkan Ibu. Siapa pemuda ini? Ya. Dia anak dari guru itu. Iya, sahih. Siapa pemuda ini? Maksudnya pemudi ini ya, pemudi perempuan ini. Hiya bintul mudarrisi. Betul. Dia adalah anak perempuan guru itu. Barakallahu fiik Bu Nawang. Sahih ya, Ummahat. Bisa perhatikan jawaban ini benar. Lihat isi isyarahnya pakai hadihi karena menunjuk pada fatah. Fatah muannas mufrad. Menggunakan hiya domirnya karena menggantikan fatah. Ya, hiya, fatah, muannas mufrad, maka digunakan hiya. Ya, tidak ada yang salah. Barakallahu fiik Bu Nawang. Ya, barakallahu fiik. Kemudian setelahnya tafadhol Bu Amsi raqam sab'ah. Iqra'i Bu Amsi raqam sab'ah. Bu Amsi, Raqam sab'ah. ikutin. Masih ikut? Apalagi masak? Ikut. Ikut kan ya? Iya. Udah selesai Ustaz. Iya, silakan. Raqam sab'ah. Raqam sab'ah. 6. Abwabul madrasati Kok beda? maftuhatun. Raqam sab'ah itu nomor berapa ya, Bu? Kalau yang ini sama nih ya. Iya. Afan. Iya. Al-manadilu wasihun jiddan. Jamil. Al-manadilu wasihun jiddan. Sahih, Bu. Ini susunan kalimatnya sesuai dengan kaidah benar atau salah, Bu? Khata. Khata. Masya Allah. Salah di mana? Al-manadilu wasihatun jiddan. Mumtaz. Ahsan, harusnya yang benar itu adalah al-manadilu. Sahih. Al-manadilu wasihhatun jiddan. Kenapa kok diganti wasihah, Bu? Bukan wasihun? Karena manadilunya isim tidak berakal. Iya. Jadinya pakai mu'anas mufrad. Iya, maka yang menerangkannya muannas mufrad. Sahih, barakallahu fiik. Atau boleh kita bilang manadil ini sebagai mubtada, mubtadanya jamak tidak berakal, maka khobarnya muannas mufrad. Boleh juga seperti itu. Baik, paham Bu Amsi ya? Insyaallah. Iya, barakallahu fiik, Bu. Terjemahkan Bu, al-manadilu wasikhatun jiddan. Apa artinya? Sapu tangan ini bersih sekali. Bersih sekali. Kalau nazifatun kotor. apa? Kotor. Kotor sekali. Kebalik, Bu. Iya. Kalau yang bersih nazifatun. Iya. Kotor sekali. Iya, kotor sekali. Barakallahu fiik. Ahsanti, Bu Amsi. Gantian ya. Saya minta tafadhol ba'da Bu Amsi, Bu Eti. Silakan Bu Eti. Masih ikut Bu, gabung? Ikut Ustaz. Ikut ya. Ya, silakan Bu. Raqam samaniyah. Raqam samaniyah. 6. Abwabul 6, sahih. Ya. Iya, dibaca dulu. Abwabul madrasati maftuhatun. Jamil. Abwabul madrasati maftuhatun. Susunan kalimat ini berdasarkan kaidah bahasa Arab benar atau salah, Bu? Benar Ustaz. Benar, nggak ada yang salah. Yakin? Enggak. Antum tayakinah, yakin? Iya. Lihat Bu, maftuhah. Ini menerangkan abwab jamak. Kenapa tidak Ibu ganti dengan maftuhuna? Begitu, Bu. Kan menerangkan ini mu'annas Ustaz. Sebabnya ini kan tidak berakal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu paham ya. Sahih, Bu. Amin. Iya, barakallahu fiik. Betul. Tidak menggunakan maftuhuna. Karena yang kita tenangkan kan tidak berakal, Ustaz. Betul. Karena tidak berakal, maka yang menerangkannya yang kita gunakan adalah mu'annas mufrad, maftuha, bukan maftuhuna. Barakallahu fiik. Betul jawaban Ibu. Sahih. Benar. Apa artinya, Bu? Abwabul madrasati maftuhatun. Pintu sekolah itu terbuka. Jamil. Pintu-pintu sekolah itu terbuka. 6. Pintu-pintu sekolah itu terbuka. Barakallahu fiik, Bu Eti. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bu ya. Amin, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik, Bu. 6. Kemudian selanjutnya saya minta
Ba'da Bu Eti. Di sini ada di atasnya Bu Eti, Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Rini. Rokam tis'ah. Rokon tisna. Iya, Haula tis. Ulang lagi Bu. Tis'ah. Ya, Bu Rini ya. Kemana? Ulang lagi Bu, tis'ah. Bu Rini. Suaranya tidak Haula il fityatu ulamaun kibarun fi hadhihi qaryati. Jamil, Masya Allah. Haula il fityatu ulama'u kibarun sahih fi hadhil qaryati. Ulamanya kenapa Bu kok tidak bertanwin? Kan tidak ada alif lamnya. Ulama'u. Jamak, sudah jamak. Enggak, setelah alif itu enggak boleh ada tanwin. Barakallahu fiik, sahih. Karena setelah alif ada hamzah, maka tidak boleh diberikan tanwin. Betul, Bu. Ahsan. Haula il fityatu ulama'u kibarun fi hadhil qaryati. Susunan kalimat ini benar atau salah, Bu Rini? Sahih. Sahih. Betul, Bu? Sahih? Sahih. Iya, benar. Barakallahu fiik. Sahih, Ibu. Jawaban Ibu benar. Sahih. Ya, fityah di sini. Kenapa, Bu? Kok nggak pakai hadihi? Fityah kan ada tamar butonya. Bukannya hadihi. Hadil fityah tuh. Jamak berakal. Iya, karena fityah itu bukan isim muannas. Tapi dia adalah jamak ya dari fatan. Pemuda, jamaknya fityah. Maka dia jamak berakal dan digunakan haula, bukan hadihi. Sahih, Bu. Terjemahkan. Haula al-fityatu ulama'u kibarun fi hadhil qaryati. Para pemuda ini ulama besar di desa ini. Iya, betul. Barakallahu fiik. Para pemudi ini adalah para ulama besar, betul. Para ulama besar atau para orang-orang berilmu besar, ya ulama besar fi hadhil qaryati. Iya, di desa ini. Barakallahu fiik. Ini asanti. Bisa dipahami insyaallah Ibu ya. Insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta tafadhol raqam 10 Bu Ninik. Bertanya boleh Ustaz? Bu Yuli. Bertanya boleh Ustaz? Boleh, silakan Bu Cicik ya. Silakan Bu Cicik bertanya apa? Yang nomor 9 ini khobarnya kan ulamaul kibaru. Ya. Lalu yang fi hadhil qaryati ini juga khobar atau sebagai apa Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya, saya sampaikan ya karena ini bertanya tentang hukum kedudukan, maka lebih jelasnya saya akan tulis papan tulis ya buat semuanya biar bisa paham. Haula il fityatu ulama'u kibarun fi hadhil qaryati. Baik, teman bisa lihat di papan tulisnya ya. Baik, perhatikan Omah semua ya. Buat faidah buat semuanya. Bukan hanya bertanya saja, perhatikan. Kalau seandainya kita dapatkan dalam kalimat ada isim isyarah, pastikan berarti ini namanya mubtada. Mubtada. Ya. Kenapa kita katakan dia mubtada? Karena mubtada itu adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Jadi kalau mau dapatkan ada isim ma'rifat, ingat-ingat kembali buat faidah buat semua ya. Bukan hanya Bu Cici, tapi sampaikan buat semua. Saya ulang selalu nih biar ingat bahwasanya isim ma'rifat itu yang kita pelajari 5 ya. Yang pertama nama orang. Jadi kalau depannya ada nama orang berarti pasti dia mubtada. Yang kedua adalah isim isyarah. Lihat nih isim isyarah. Kalau isim isyarah di awal kalimat berarti mubtada. Yang ketiga domir. Kalau ada domir di depan di awal huwa, hiya, hum, hunna. Siapa saja domir. Berarti pastikan domir ini berarti mubtada karena di awal kalimat. Baik, yang keempat, setiap isim yang diidofahkan.
Jadi kalau mat lihat di awal kalimat ada isim, digabung jadi satu, dua kata jadi satu, mudhof ilaih. Misal ya, misal Kitabu Muhammadin. Oh, Kitabu Muhammadin. Oh, ini ada dua kata jadi satu. Kitab mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Tahunya dari mana? Kalau diartikan bukunya Muhammad, bukunya milik Muhammad, karena kita ingin gabungkan, bukan bukunya sendiri, Muhammad sendiri. Buku Muhammad. Oh, berarti kalimat ini digabung, berarti ini namanya susunan mudhof ilaih, atau dikenal dengan idhofah. Kalau ada idhofah di awal kalimat, pastikan berarti dia mubtada. Paham ya? Saya ulang lagi. Yang pertama, tadi nama orang. Kalau ada nama orang Muhammad, Ali di awal kalimat mubtada. Yang kedua, isim isyarah. Hada, hadihi, haulai, tilka, ulaika. Di awal kalimat mubtada. Yang ketiga, domir. Huwa, hiya, hum, ana, anta, anti, nahnu. Di awal kalimat mubtada. Karena dia ma'rifat. Yang keempat, mudhof ilaih di awal kalimat berarti dia mubtada. Karena mudhof ilaih ma'rifat. Sedangkan yang kelima adalah setiap isim yang ada alif lamnya. Kalau ada isim yang ada alif lamnya, dia bukan domir, bukan kata ganti, bukan isim isyarah, bukan mudhof ilaih, dan bukan tadi apa? Bukan tadi apa tadi? Nama orang. Ya, tapi dia ada alif lamnya, al-kitabu, al-makatibu, dan seterusnya, berarti dia mubtada. Baik, pahami ya. Nah, pastikan di sini berarti kita bilang haulai mubtada. Kenapa? Karena dia isim isyarah, isim ma'rifat di awal kalimat. Kemudian perhatikan, setelah tentukan isim isyarah, mubtada, lihat kata setelah isim isyarah. Ada alif lamnya atau tidak? Kalau ada alif lamnya, ada alif lamnya, Ustaz. Berarti pastikan badal. Badal. Kalau nggak ada alif lamnya, begini. Fityatun khobar. Begitu. Paham ya? Baik. Paham. Nah, badal karena ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya, khobar. Artinya, kalau pakai badal, para pemuda ini, kalau yang tidak ada alif lamnya, ini adalah para pemuda. Ini pemuda. Iya, betul. Kemudian setelah tentukan badal, ada mubtada, ada badal. Selanjutnya, ulama apa ya? Kalau diartikan dulu, lihat nih. Para pemuda ini ulama besar. Oh, berarti ulama ini kan menerangkan ini kan? Fityah. Betul kan? Iya. Karena kita ingin bilang, para pemuda ini adalah para ulama. Oh, berarti kalau ada kata yang menerangkan kata sebelumnya, lihat, dan tidak ada alif lamnya, berarti dia namanya khobar. Khobar. Betul. Oke. Karena khobar itu cirinya apa sih? Lihat. Dia menerangkan kata sebelumnya, dan ciri yang paling melekat adalah lihat tidak ada alif lamnya dan nakir. Karena khobar itu harus nakir. Begitu ya. Para pemuda ini adalah para ulama. Lihat. Kibarun, yang besar. Oh, besar ini sifat dari ulamanya. Berarti kibarun sebagai apa? Naat. Baik. Naat itu adalah hanya sebagai kalimat pelengkap atau kata pelengkap. Seandainya nggak ada ini, sudah sempurna. Lihat kalau saya tutup ya. Haula'il fityatu ulama'u. Para pemuda ini adalah para ulama. Nah, tapi kita jelaskan lebih jelas detail. Ulamanya bagaimana sih? Kibarun, naatnya sifat. Terus fil qaryati Ustaz sebagai apa? Betul Ustaz. Nah, fil qaryati di sini kita katakan sebagai muta'alliq dalam bahasa Arab. Atau dalam bahasa kita dikenal dengan keterangan tempat. Ya, para pemuda ini adalah para ulama besar di mana? Di sekolah, ya kan? Di kampus, ya, di komplek. Kita bilang apa? Fil qaryati. Berarti ini hanya sebagai keterangan tempat. Dalam bahasa kita dikenal dengan apa? Dalam bahasa kita keterangan tempat dalam bahasa Arab namanya apa? Muta'alliq. Iya, muta'alliq, Bu. Betul. Begitu ya, Bu ya. Jadi ini fil qaryah. Ini sebagai apa, Ustaz? Jawabannya sebagai keterangan tempat. Ya, karena sebetulnya nggak ada ini juga nggak apa-apa.
sudah sempurna. Para pemuda ini adalah ulama besar. Cuma terkadang kita ingin tanya ulama besar di mana ya? Di India, ya, di Indonesia, atau di mana? Oh, fil qaryah, di desa. Paham Ibu? Paham Ki? Pahim tuh, Ustaz. Pahim Nah, tuh. barakallahu fiik. Alhamdulillah kalau paham. Baik, saya tanya pada Umah semua, bisa dipahami Umah aja, insyaallah. Sudah saya buka, Umah jawab coba. Sudah paham insyaallah? Coba jawabannya mana? Fahim tuh nak? Fahimna? Insyaallah Ustaz fahimna. Nah, begitu kedengaran. Barakallahu fiik. Hasan. Saya kira ngantuk. Kalau tidur nanti saya sudah siapkan ini. Ya. Apa namanya? Sudah siapkan air. Ya. Sudah siapkan air. Ya, sudah Dibanjur, siapkan air. dibanjur. Nanti air ini siap untuk apa? Umat siram set gitu. Dibanjur. Ustaz mau tanya boleh nggak? Boleh Bu, tanya aja, enggak apa-apa. Tafadhol, nanya. Tafadhol. Itu makrifat itu nama orang, isim yang ada alif lamnya, Ya. mudah ilaih. Ya. Duanya Lihat nanti ditutup sama dia. Bentar ya Bu, ini yang nanya siapa? Biar saya buka Ibu aja. Ini yang nanya siapa? Ini karena saya buka semua suaranya. Yang nanya Untuk siapa? orang-orang yang paham itu. Bunina Ustaz, Bunina. Bu Nina. Ya, Bu Nina coba diaktifkan suaranya Ibu ya. Saya matikan dulu semuanya. Ibu Nina aja aktifkan. Silakan Bu Nina aktifkan suaranya. Biar Ibu yang bisa bersuara aja. Bisa gak Ibu ini aktifin? Ustaz, Ya, silakan. saya mau tanya Ya. yang tadi yang di haulai itu kan sebagai mengada karena dia makrifat, termasuk makrifat. Ya. Yang jenis-jenis makrifat itu tadi kan nama orang, isim yang ada alif lamnya. Terus mudah funilai. Terus siapanya apa tadi? Iya. Tinggalan sekian. Tinggalan. Iya. Baik. Tulis lagi Bu, jangan banyak tinggalan ya. Ini yang tinggalan. Nih, yang tinggalan. Yang pertama apa tadi namanya? Coba saya tanya Bu Nina. Yang pertama apa? Isim? Nama orang, boleh nama orang. Berarti kalau depannya ada Muhammadun, Tobibun. Berarti Muhammad sebagai apa Bu? Sebagai khobar ya. Nah, khobar. Kan nama orang. Nama orang isim ma'rifat di awal kalimat. Nama orang mubtada. Nah, itu maksud saya begitu. Kalau ada nama orang di awal kalimat berarti ma'rifat mubtada. Begitu Bu Nina. Paham Bu? Iya, paham. Baik, yang kedua isim isyarah. Di awal kalimat berarti mubtada. Nih, haula isim apa namanya? Isyarah. Isim isyarah kan? Di awal kalimat kan Bu? Betul ya? Iya. Berarti mubtada. Begitu paham? Sampai sini? Paham. Ini yang kedua. Yang ketiga domir. Perhatikan Bu. Kalau ada domir. Baik, Umat ini sudah mau 40 menit. Maaf saya keluar dulu ya. Nanti masuk lagi ya. Daripada nanti kaget Umat. Baik. Saya keluarin dulu. Saya lupa. Ini takutnya mati mendadak. Tinggal 1 menit lagi. Takutnya nanti mati mendadak. Bentar ya. Iya. Nanti masuk lagi semuanya. Silakan masuk lagi. Bentar ya, nunggu teman-teman ya. Baik, bismillah. Silakan Bu Nina, tadi tombol suaranya bisa dimasukkan lagi ya.
Ya. Baik. Bu Nina, sudah masuk ya suaranya ya? Udah Ustaz. Ya, baik. Saya ulang, Bu. Yang pertama tadi nama orang. Yang kedua apa, Bu? Isim isyarah. Yang ketiga domir, Bu. Terus domir. Iya, kalau domir di depan, di awal kalimat, misal huwa. Oh, huwa di awal kalimat nih, domir. Pastikan, oh berarti ini mubtada. Begitu, Bu. Paham ya? Huwa Ya, thalibun. paham. Ini yang ketiga. Yang keempat. Jadi ini Ustaz posisinya di awal kali ya. Kenapa, Bu? Kenapa? Jadi ini posisinya pasti di awal kalimat. Iya, saya bilang tadi di awal kalimat. Karena mubtada Semuanya itu, di awal kalimat. Ya. karena mubtada itu adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Jadi kalau mau dapatkan ada isim ma'rifat di awal kalimat, berarti mubtada begitu. Paham, Ibu? Nah, Ustaz. Iya. Paham. Yang keempat, mudhof ilaih, Bu. Yang keempat apa? Mudhof ilaih. Misal tadi Baitu Muhammad. Ini kan jadi satu, ya, Bu. Karena kita artikan apa? Rumahnya Muhammad gitu. Ini mudhof ilaih, oh berarti ini mubtada. Begitu, Bu. Pastikan karena mudhof ilaih ma'rifat. Baitu Muhammadin, misal kabirun, besar. Khobar. Yang kelima, itu, Bu, setiap isim yang ada alif lam ya. Kalau dia bukan isim isyarah, bukan nama orang, bukan domir, bukan mudhof ilaih, berarti isimnya harus pakai alif lam. Yang misalnya apa? Nih. Al-makatibu. Lihat ada alif lamnya kan, Bu? Makatibnya? Ya, ada. Iya, berarti ini mubtada. Begitu. Pastikan. Karena isim ma'rifat ada alif lamnya. Al-makatibu. Kenapa al-makatibu? Apa? Meja-meja itu baru. Misal al-makatibu jadi datun. Nah, jadi datun keterangannya Jadi datun. Khobar. Begitu. Paham, Bu? Baru. Paham ya? Paham. Ada berapa tadi berarti isim ma'rifat yang kita bahas? 5. Sebutkan 5. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Nama orang. Satu apa? Nama orang. Ya, nama orang. 2. Isim isyarah. 3. Mudhaf ilaih. 4. Domir. Ya, 5. 5-nya yang pakai alif lam, yang ma'rifat. Nah, itu dia. Isim pakai alif lam. Pahami ya? Jangan lupa lagi ya, Bu ya. Ya, insyaallah. Ustaz. Ya, nanti kalau ujian insyaallah keluar, Bu. Insyaallah. Nah. Masyaallah. Ya, barakallahu fiik ya, Bu Nina ya. Cukup ya, Bu? Bisa pahami ya? Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Wa jazakallahu khairan. Baik, ada lagi mau nanya enggak? Kalau nggak ada langsung ya, saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bisa dipahami ya, Umah ya? Tidak ada yang tanya ya. Coba jawab semuanya. Saya buka time tuna. Paham ya? Nah, Ustaz. Saya barakallahu fiik. Saya lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Raqam 10, nomor 10 terakhir. Foto lagi tuh apa-apa. Ini tiba-tiba aktif. Siapa nih? Bu Basmah itu siapa? Bu Basmah. Atas sama Gina, Ustaz. Sebentar, belum diganti namanya ya? Belum. Ini Bu Gina. Gina, Ustaz. Gina, Ustaz. Dia kemarin sempat dipakai anak saya, Afwan. Nanti saya ganti, Ustaz. Baik, silakan Bu Gina atau Bu ibunya Basmah, Ummu Basmah. Nah, anak Ibu Basmah ya namanya? Iya, anak saya Basmah. Berarti nama Ibu Ummu Basmah. Ummu Basmah, silakan Ummu Basmah. Raqam 10. Dibaca. Nomor 10. As-sa'atul jadidatul lati fi hazzasuki apa tuh tulisannya? Ro, kho, ya, so, ta. Apa bacanya? Rokoya sota. Rohi. 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 So. Rohi sot. Rohi so. Tun tantin. Ayo. Tuh. Rohi so. Rohi so tun. Oke lah Ibu. Rohi so tun.
Kan tidak ada yang menyebabkan dia kasrah, Ibu. Nggak ada huruf jar, bukan mudhof ilaih. Ya, Tidak ada alif lamnya, sotun. berarti bertanwin. Rakhisatun. Ulang lagi, Bu, bacanya. Yang lancar, coba, Bu Gina. As-sa'atul jadidatul lati fi hadzas suqi rakhisatun. Iya, barakallahu fiik. Ahsan. Silakan, Bu. Jawab. Bentuk kalimat ini susunannya benar Sahih, atau Ustaz. salah? Sahih, Ustaz. Sahih. Yakin? Kita yakin? Sahih, Ustaz. Mutaraddidah? Insyaallah. Ya, barakallahu. Insyaallah. Sahih, Bu. Betul. Jawabannya benar. Sahih. Benar. Tidak ada yang salah susunannya. Silakan terjemahkan, Bu. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Tuh. Silakan. Jam baru yang ada di pasar itu murah. Jamnya satu Jam atau yang banyak? baru. Jamnya yang banyak, baru. satu atau banyak? Jamnya? Jamak, Ustaz. Jamak, berarti kita Jamak. bilang jam-jam yang baru itu. Jam-jam yang baru itu, Betul. yang ada di pasar itu murah. Iya, betul. Jam-jam yang baru itu, yang ada di pasar ini yang ditunjuk ya, di pasar ini, rakhisatun, murah. Betul. Rakhisah, murah. Kalau mahal apa, Bu, bahasa Arabnya, tahu gak? Ghaliyah. Mumtaz, barakallahu fiik. Ghaliyah, Ustaz. Ghaliyah, betul, Bu. Ghaliyatun. Ghalih. Mahal, bahasa Arabnya ghaliyah. Sahih, barakallahu fiik. Bu, saya mau tes papan tulis ya. Saya minta Ibu coba tentukan kedudukan kalimat ini. Siap ya? Mudah-mudahan bisa ya. Saya bantu insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Ya, baik. Perhatikan ya. Saya tes papan tulis. As-sa'atul jadidatul lati fi hadzas suqi rakhisatun. Mat, kalau mau belajar online itu, kalau ada tulisan, kalau biar nggak ketinggalan, screenshot aja HP-nya. Di screenshot, set, langsung tercopy dengan sendirinya di HP-nya. Nah, saya hapus. Tadi kalimatnya bagaimana, Bu? Saya lupa jadinya. Oh, sa'atu. As-sa'atul jadidatul lati Nah. fi hadzas suqi rakhisatun. Rakhisatun. Nah. Kebaca gak tulisannya? Kebaca ya? Kebaca, Ustaz? Ya, alhamdulillah kebaca. Walaupun memang kelihatannya kurang bagus, sengaja biar Ummahat tidak ngantuk. Kalau terlalu bagus, nanti mudah tidur. Ya, baik. Ummahat perhatikan. As-sa'atul jadidatul lati fi hadzas suqi rakhisah. Bu Gina, Ummu Basmah. As-sa'at sebagai apa, Bu? Ya, Ustaz. Dudukannya sebagai apa? Mubtada, Ustaz. Iya, mubtada. Karena isimnya ada alif lamnya. Saya sampaikan, kalau ada alif lamnya di awal kalimat berarti ma'rifat, berarti mubtada. Betul. Lanjutnya, jadidah. Lihat, Ummahat ya, perhatikan semua. Kalau setelahnya ada kata sifat, jadidah kata sifat bukan, Bu Ummu Basmah, Bu Gina. Jadidah Ya, kata betul. sifat bukan? Kata sifat. Baik, Iya, kata perhatikan sifat, kalau Ustaz. ada kata sifat setelah kata benda, ini ada dua kemungkinan. Kalau seandainya kata sifatnya betul-betul sama-sama ada alif lam, sama-sama dhamma, ya sama-sama muannas mufrad. Karena ini jamak tidak berakal muannas mufrad. Berarti kedudukannya sebagai apa? Mudhof lainnya, Ustaz. Betul, sahih. Karena naat itu adalah kata sifat yang mengikuti seluruh sisi dari kata yang disifati. Sama-sama ada alif lam, ya kan? Betul nggak? Sama kan? Iya, betul. Sama-sama dhamma. Iya. Sama-sama hukumnya muannas mufrad. Karena ini jamak tidak berakal muannas mufrad. Atau kemungkinan kedua bisa jadi khobar. Khobar itu kalau seandainya lihat kata sifat setelahnya begini. Nakirah. Kalau as-sa'atu jadidatun, begitu berarti perhatikan, oh kata sifat nih. Oh berarti dia khobar. Kenapa? Karena nakirah kata sifatnya. Paham Bu Gina ya? Insyaallah, Ustaz. Baik, lanjut.
Sa'atul jadidatu na'at. Alati namanya apa? Alatinya isim mausul. Isim mausul. Jamil. Mana silah mausulnya? Bentar Ustadz. Karena setiap isim mausul Suki Ustadz. Hah? Asuki. Asuki. Pasar. Ya, jawabannya silah mausul Suki fi hazihi suki. Nah, itu dia. Fi hazihi suki. Betul. Karena silah mausul itu biasanya bentuknya kalimat, bukan satu kata ya, kalimat. Nah, ini syibul jumlah. Betul. Fi hada suki silah mausul, betul kali. Keterangan untuk alati. Barakallahu fi. Ahsanti, barakallahu fi. Betul, Bu. Baik, pertanyaannya, Bu. Tinggal satu lagi. Rakhisah sebagai apa? Khobar Ustadz. Khobar, betul. Kalau nggak ada khobar, nggak selesai nanti, Bu. Ya. Ini khobar, betul. Ya. Taunya dari mana? Lihat rakhisah itu murah. Kata sifat kan, murah sifat. Lihat, tidak ada alif lamnya. Kemudian mengikuti jenis dan juga bilangan dari mubtadanya. Oh, berarti dia khobar. Betul kan? Nah, lihat di sini ya, ummahat semua, mubtada, naat, isim mausul, silah mausul, khobar. Kalau kita artikan menjadi jam-jam yang baru itu yang ada di pasar ini keterangan semua nih. Ini semua hanya keterangan yang menjelaskan tentang jam itu. Intinya mah dalam kalimat ini kita hanya ingin bilang jam-jam itu murah. Begitu kan? Inti kalimatnya? Betul ya? Ustaz. Iya, jam-jam itu murah. Ya, karena mubtada khobar itu adalah inti kalimat. Murah. Oh, berarti ini adalah sebagai kata keterangan saja. Nah, keterangan itu biasanya naat, isim mausul dan silah mausul. Ini namanya keterangan. Jadi kalimat yang jadi panjang ini hanya keterangan untuk jamnya aja. Jam-jam yang baru yang ada di hotel itu murah. Sahih, barakallahu fiik, Bu Gina. Bisa dipahami, Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Baik, umat semua perhatikan. Insyaallah. Iya, naatnya jadidah karena jamak tidak berakal muannas mufrad. Kemudian isim mausulnya pakai alati karena alati untuk menjelaskan muannas mufrad. Nah, barakallahu fiik, Bu Gina, Ummu Basmah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Boleh tanya? Baik, barakallah. Insyaallah Ustaz sudah paham. Alhamdulillah. Siapa tadi yang mau nanya? Ustaz, mau tanya enggak Ustaz? Boleh. Ustaz, mau tanya enggak Bu Ratna? Boleh, Bu Ratna silakan tanya. Ya, ini Ustaz, ketika kita membuat kedudukan dalam kalimat ini kan kita uraikan. Sa'atu kan mubtada, jadidatu naat, ya. Berarti isi mausul. Ya. Kita uraikan lagi enggak? Fi itu jad, haza suki itu, apa namanya? Enggak diuraikan lagi haza suki. Enggak usah, langsung aja setelah enggak perlu diuraikan ini. Enggak usah, biar mudah, Bu. Kalau diuraikan semua nanti gini jadi kepanjangan. Terserah Ibu sih, Ibu uraikan juga, mau uraikan juga boleh. Cuma saya sarankan sih kalau ada syibul jumlah setelah isim mausul langsung aja bilang langsung saja kita bilang silah mausul. Biar gampang. Silah kalau mau ya. Boleh. Nah, kalau umpamanya gimana? Ya, betul. Kalau kita uraikan berarti kan haza ini sebagai mubtada lagi, Ustaz? Bukan, enggak kan bukan mubtada. Bukan kan bukan di awal kalimat. Di awal kalimat bukan hazanya. Ya, betul. Bukan jadi kan? sibul jumlah. Iya, sibul jumlah saya bilang. Makanya saya bilang nanti fi itu huruf jar. Gitu kan? Kalau ada huruf jar berarti setelahnya majrur. Ini isi majrur namanya. Cuma majrurnya nggak jadi hadi, nggak ada hadi sampai kiamat nggak akan mungkin jadi hadi ya, karena hada ya mabni begitu ya. Suki, jadi kalau ada perhatikan lo Bu Rinal ya, huruf jar, hadanya majrur, sukinya sebagai badal, begitu kan Bu? Ini kan bentuk syibul jumlah, sukinya sebagai badal. Nih ada suki semuanya namanya syibul jumlah. Nah, syibul jumlah ini namanya nanti sebagai silah mausul. Panjangan kan? Capek, Mahat. Ya. Apalagi kalau mau ujian. Jadi cukup duluan, ya kan? Waktunya. Makanya saya bilang tadi. Ya, cuman ini Ustaz.
Ya? Ustaz, Ya. kalau yang tadi mudof ilaih itu loh Ustaz, itu kan udah makrifat di awal kalimat. Iya, kenapa? Ya, tapi kalau kita uraikan, yang mubtada itu, apakah yang mudof aja? Iya, terserah saya bilang tadi. Memang sebetulnya saya secara asal. Mudof ilaih tidak bisa. Iya betul, memang secara asal betul Bu. Ibu bilang apa? Baitunya mubtada, Muhammad mudhof ilaih. Betul begitu, sahih. Tapi saya bilang tadi biar memudahkan, buat mengenalkan saja pada umat bahwasanya kalau seandainya ada bentuk mudhof ilaih, karena ini ma'rifat berarti kita bilang mubtada, begitu. Nanti dari mubtada ini baitunya Muhammad tentu saja kita bilang kenapa kasroh? Kalau ditanya kenapa kasroh Muhammadinnya? Jawabannya karena mudhof ilaih. Saya bilang tadi untuk memudahkan ya, begitu. Hanya kita bilang mubtada. Karena di antara mubtada bentuk idhofah. Begitu Ibu ya. Kalau saya nggak salah ingat, mudhof ilaih dan na'at tidak bisa jadi mubtada atau khabar, benar kan? Gimana Bu? Mudhof ilaih dan na'at tidak bisa jadi mubtada atau khabar. Mudhof ilaih dan na'at iya betul. Mudhof ilaih dan na'at tidak bisa. Ya, makanya, kan tadi saya bilang. Jadi makanya yang ya. Ya, makanya yang mubtada itu yang kita jelaskan itu adalah yang mudhof aja. Ya, boleh Ibu bilang begitu aja mudhofnya. Ya enggak apa-apa kali Ibu. Ya. Boleh. Tapi ini udah jadi satu Ibu. 6. Ya. Ya, barakallahu fiik. 6. Begitu Ibu ya. Ya. Ya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. 6. Cukup ya? Bicara ya. 6. Cukup ya Om Mahad ya. Baik Om Mahad, sudah saya buka, cukup ya? Bisa dipahami ya? Ustaz mau tanya dong Ustaz. Siapa nih? Ustaz mau tanya. Siapa ini mau nanya? Siapa? Nama. Ini salah. Mau tanya Ustaz, sibul jumlah itu apa ya Ustaz? Waduh. Nah, ini yang nanya coba di unmute ya suaranya ya. Saya akan mute dulu semuanya, saya buka semua ini. Coba tadi yang nanya di unmute. Dibuka tombol suaranya, kemudian bilang tadi. Udah ya Ustaz? Udah. Siapa Bu Eti yang nanya ya? Halo? Tadi dibuka lagi, coba. Tadi udah muncul suaranya. Ulang. Yang mananya tadi dibuka dulu. Ya Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustaz. Ya, sibul jumlah itu apa ya Ustaz? Sibul jumlah itu apa? Iya, baik. Nah, Bu Eti. Baik. Iya. Ibu ketinggalan mungkin ya? Pernah saya sampaikan dulu di kelas ya? Iya. Baik, nggak apa-apa Bu. Ya, biar Ibu ingat ya. Catat Bu ya. Apa nih Ustaz? Nggak apa-apa Bu, numpung masih bisa bertanya. Nanti kalau udah ujian kan bisa bertanya. Kalau udah di kelas juga kadang-kadang saya buru-buru karena waktunya singkat. Ini kan lumayan ya. 6. Baik, sibul jumlah itu apa sih Ustadz? Ya baik, Bu Eti catat ya di bukunya. Kalau bisa catat di hatinya biar nggak lupa. Karena penyimpanan ilmu itu di hati. Di sadar. 6. Apa itu sibul jumlah? Sibul jumlah. Tulis ya Bu. Tulisan dalam bahasa Arab begini Bu Eti. Ya. Sibul jumlah. Sibul jumlah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar, ini Bu, huruf jar dan majrur. Ini Bu, jar dan majrur. Misalnya apa? Nih, fi. Fi namanya huruf apa Bu Eti? Fi namanya huruf apa? Gambarnya ini Ustadz ya, di keluar gambarnya nih, maaf Ustadz. Adalah susunan kalimat yang terdiri dari satu. Nih, jar dan majrur. Umat biasanya kalau ada gambarnya itu maaf ya kuotanya biasanya. Yang lainnya kelihatan kan? Berarti kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz tapi kelihatan Ustadz. Kelihatan Ustadz, kelihatan. Iya. Ini
Kelihatan Di tempat saya yang kelihatan kotak-kotak nama peserta. Itu Bu, gambarnya sentuh baru berpindah dia. Iya, itu iya, maaf ini tergantung dari kuotanya Umahat biasanya. Dari sinyal Umahat sinyal. Kalau Kayak sinyal UPA ya, Ustaz. sinyalnya agak lemah, biasanya nanti suara untuk gambarnya kurang jelas. Tapi kalau sinyalnya bagus, tapi nanti ada rekamannya kok. Nggak apa-apa ya. Baik, tutup dulu semuanya. Saya mau ke Bu Eti dulu, biar yang lain tutup ya, Bu Eti. Bu Eti, yang pertama tadi sibul jumlah apa, Bu? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Dan Bu, jar dan majrur, Ustaz. betul. Ini Bu, Pi huruf apa namanya? Jar. Huruf jar. Fil baiti. Kalau saya tanya, baiti kenapa kasroh, Bu? Baiti kenapa kasroh? Karena ada huruf jarnya, ada jarnya, ada fi-nya. Betul. Ada fi. Betul, Ya, ada Hasan baiti. 6, bil baiti. Ya. Baiti kasroh karena ada fi. Nah, Ibu lihat huruf jar dan baiti yang kasroh karena ada fi-nya, ini namanya jar dan majrur. Paham, Bu? Jar, fi-nya jar, baiti majrur. Nah, kalau ada Ibu lihat jar dan majrur seperti ini namanya syibhul jumlah. Paham, Bu? Paham? Insya Allah, Ustaz. Lagi. Paham, insya Allah. Belum selesai. Ya. Masih Ibu. Lihat lagi. Oke. Lagi. Nih. Alal maktabi. Syibhul jumlah bukan? Alal maktabi. Iya, Ustaz. Kenapa ya, syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Kenapa syibhul jumlah? Karena ada alalnya. Mumtaz. Ada alalnya. Betul, karena ini ada jar yang setelahnya kasroh majrur, namanya jar dan majrur, berarti syibhul jumlah. Paham Ibu ya? Insya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Belum, belum selesai. Ada 2, Bu. Satu lagi syibhul jumlah itu. Baik. Ada 2. Jar dan majrur udah paham ya? Yang kedua. Ya, boleh. Ya, 2. Syibhul jumlah itu yang kedua. Zorof. PH ya, maaf. Biasanya terlalu bagus. Zorof. Tahu zorof itu apa, Bu? Zorof, Bu. Yang mana zorof tuh? Nah. Nih, yang amama. Apa ti amama? Sudah? Amama di depan. Di depan. Nah, amama. Kholfa. Kalau kholfa apa, Bu? Kholfa? Di belakang. Baik, Ibu. Kalau ada zorof. Belakang. Kalau ada zorof, setelahnya apa, Bu? Zorof namanya setelahnya mudhof ilaih. Karena kasrah, Bu ya. Setelahnya ya. Misal, Bu. Yang kedua, kalau sana ada zorof dan mudhof ilaih, lihat amamal baitu atau baiti. Di depan rumah. Amamal baitu atau baiti. Amamal baitu, karena ada alif lam. Baitu atau baiti? Amamal baitu. Baiti Ustaz. Baiti, karena saya tulis kasroh baiti. Baiti. Iya. Baiti, sahih. Kenapa baiti kasroh? Saya tanya. Hah? Karena ada zorobnya. Ada zorob. Nah, itu jawabannya. Ada zorob, Ustaz. Betul, Bu Eti, sahih, betul. Baiti kasroh karena ada zorobnya. Nah, Ibu Eti kalau lihat ada zorof, kemudian setelahnya isimnya kasroh, karena ada zorof, namanya mudhof ilaih. Ini juga namanya syibhul jumlah. Paham, Bu? Jumlah. Nah, jadi syibhul jumlah itu Insya Allah, Ustaz. Ahsan ya, ada jar dan majrur atau zorof mudhof ilaih. Paham, Bu ya? Mudhof ilaih. Nah, Insya Allah, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Tulis ya, syibhul jumlah itu 2, jar majrur sama zorof mudhof ilaih. 6, barakallahu fiik. 6, Ibu. Paham, Bu ya? Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Insya Allah, Ustaz. 6. Baik, saya tanya sama Ibu nih, Bu. Ya. Saya masih nanya Ibu. Khalfal madrasati. Ini zorof atau bukan? Zorof atau bukan? Khalfa. Syibhul jumlah atau bukan? Madrasati. Khalfal madrasati. Iya, syibhul jumlah, Ustaz. Iya, ini zorof. Naam, syibhul jumlah. Karena ini syibhul jumlah karena zorof udah pilih. Betul. Kalau ini, Bu. Iya. Baitul mudarrisi.
Ini sibul jumlah bukan, Bu? Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi. Sibul jumlah bukan? Bukan. 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 Kenapa bukan? Bukan. Karena bukan jar dan majrur. Karena tidak ada jorob ya. Tidak ada jorob, tidak ada jar dan majrur. Itu jawabannya. Paham, Ibu? Ya, ahsanti, barakallahu fiik. Kalau ada jar majrur, dzaraf mudhof ilaih, itu istilahnya dalam bahasa syibhul jumlah. Barakallahu fiik, Bu Eti. 6. Saya pahami, Ibu? Nah, insya Allah, Ustaz. Oh, maaf ya. Doain ya, Ustaz. Ya, Bu, benar dimudahkan. Ya, 6. Oh, maaf, saya lupa diarahin ke papan tulis ya tadi ya. 6. Benar kelihatan ya? Iya, Pak Ustaz. Iya, maaf. Ya, silakan lihat ya. 6. Dan sahibu, ya jadi sibuk jumlah itu jar majrur dan dzaraf mudhof ilaih. Mudah dimudahkan Bu Eti ya, bisa memahami bahasa Arab ini dengan baik. Amin. Amin. Baik, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silakan ada yang mau tanya lagi atau tidak? Kalau tidak, saya akan lanjutkan pembahasannya. Ustaz, saya juga mau tanya. Silakan. Tanya apa? Nah, yang kedudukan kalimat itu waktu yang minggu kemarin kan ada kalau kata tanya bukan mubtada jadi khobar itu yang itu saya setiap kata tanya maksudnya ya Pak Ustaz ya. Ini Bu siapa ya? Ibu namanya Retmi di tempat saya, Bu Retmi. Ibu nggak pakai nama soalnya. Siapa Bu siapa? Ibu Eli Ustaz. Bu Eli. Iya, tadi sudah saya ganti namanya. Belum, ini tempat saya namanya Retmi, masih Retmi. 6. Belum ya Ustaz. Makanya saya bilang Bu Retmi ya. Baik. Gimana tadi Bu? Soalnya ulang. Kemarin waktu minggu kemarin ada yang di depan itu bukan mubtada tetapi khobar yaitu yang kata tanya. Itu saya baru tahu. Kata tanyanya itu kata tanya apa aja ya Ustaz ya? Ya, baik. Cukup ya Bu. Semua kata tanya. Ya. Baik, cukup ya. Ya. Nah. Iya, sahih. Semua kata tanya, Bu. Ya, kalau ada kata tanya di depan, berarti dia bukan mubtada. Kalau ada kata tanya di depan, dia bukan mubtada. Hapus ya. Yang mana ya? Ini bawah aja. Yang atas. Gampang tadi saya bilang. Menentukan mubtada yang mana. Nah, tadi saya bilang, kalau seandainya depannya adalah isim ma'rifat, berarti dia mubtada. Nah, kata tanya, misal man anta, siapa kamu? Ibu yang bertanya, Bu Eli, man anta? Ya, man kata apa namanya? Kata tanya. Kata tanya kan? Kata tanya. Baik, kata tanya termasuk isim ma'rifat gak yang 5? Yang saya bilang. Termasuk Ustaz. Hah? Termasuk? Tidak. Tidak, isim ma'rifat kan? Tidak termasuk. Tidak termasuk, betul. Karena tidak termasuk, berarti dia bukan mubtada. Nah, berarti langsung umat bilang khobar. Antanya mubtada. Begitu. Jadi setiap kata tanya ya Ustaz ya? Iya, karena kan kata tanya bukan isim ma'rifat, betul. Ainal kitabu. Di mana buku itu? Kita bilang ainanya khobar, alkitabunya mubtada. Begitu. Karena aina bukan isim ma'rifat. Baik, masih ibu masih Bu Eli, Bu, nih. Ya. Fil madrasati Muhammadun. Di sekolah itu ada Muhammad. Fil madrasati mubtada bukan? Karena dia tadi sibhul jumlah berarti khobar. Iya begitu, sahih. Selama yang di awal kalimat itu bukan isim ma'rifat, baik itu sibhul jumlah atau kata tanya, dia bukan isim ma'rifat, maka pastikan dia bukan mubtada. Kalau bukan mubtada apa? Kita bilang khobar. Paham, Bu? Khobar. Berarti dibalik Muhammadnya jadi mubtada. Asalnya Muhammadun fil madrasati. Iya, sama dibalik fil madrasati Muhammad. Hal itu boleh dalam bahasa Arab. Ya. Paham Ibu ya? Nah, jadi kata tanya kata tanya dia bukan mubtada, Bu. Dia khobar. Nah,
Kata tanya di awal kalimat. Seluruh kata tanya. 6. Syukran Ustaz. Afwan. 6. Jasa. Baik, cukup ya pertanyaannya ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nantikan dulu nih, ada suara masuk. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ini, yaitu memilih kosakata yang sesuai. Lihat sekali Ummahat murojaah ya kosakata di sini. Tinggal Ummahat pilih kira-kira kalimat ini yang mana. Silakan tafadhol Bu Diah. Raqam 1. Bihar. Jawabannya? Nggak ada suara. Bihar artinya? Bareng-bareng aja lah kalau begitu biar cepet ya. Bihar apa Umat? Jawabannya Bihar. Laut Ustaz. Ya. Sahih. Laut. Ya, sahih laut. Ya, bareng-bareng aja lah cepat ya. Kemudian jibal. Jibal apa jibal? Gunung. Sahih gunung-gunung. Syarikah, asyarikah. Syarikah perusahaan. Perusahaannya banyak atau satu? Banyak Ustaz. Salah, satu. Oh iya, perusahaan aja. Iya, kalau banyak kan perusahaan. Iya, kalau banyak begini, asyarikatu. Begini. Asyarikatu. Nah. Kemudian arba'ah ad-darajatu. Sepeda. Sepeda. Ini yang banyak Ustaz. Sepeda. As-surur. Ranjang. Ya, Al-kumsanu. Baju. Iya, baju-baju. Suaranya jelek. Baju-baju dia jamak dari komis. Al-anharu. Sungai. Jamak dari kata nahrun. Sahih. Al-aqlamu. Pulpen. Jamak dari kata kolam. Baik. Al-humuru. Iya, gede-gede. Jamak dari kata himar. Betul. Al-hukulu. Ladang. Iya, dia ladang. Betul. Jamak dari kata haklun. Sahih, barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami ya umat semua ya. Ini masya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, sekarang kita akan memasuki lanjutan dari pelajaran yang ke-17. Baik, Umahat, bisa diperhatikan di pelajaran yang ke-17 yang ada di layarnya, di layar kaca masing-masing, baik yang melihat di HP atau di komputer. Bisa kelihatan ya semuanya ya. Baik, Umahat, sekarang kita masuk ke latihan-latihan yang ada di pelajaran 17. Umat bisa lihat di sini latihan-latihan yang ada di pelajaran 17 berkaitan dengan hukum dari jamak tidak berakal. Masih berkaitan dengan PR ya yang saya berikan. Soalnya adalah yang soal pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Bagaimana di sini ada soal-soal, Umat diminta untuk jawab. Jawabnya bagaimana Ustadz? Jawabnya bebas. Umat jawab seperti apa aja. Boleh sesuai dengan kalimat yang ada di atasnya, artinya kalimat sebelumnya tentang percakapan, kalimat-kalimat 1 sampai sebelumnya yang di sini ya. Atau boleh kita jawab dengan jawaban bebas. Jawaban bebas.
Baik, maksud dari soal ini adalah ummahat diminta untuk jawab soal-soalnya dengan menggunakan domir. Agar kita tahu bahwasannya domir yang kita gunakan untuk mengganti setiap kalimat ini menggunakan domir muannas mufrad. Saya berikan contoh raqam 1. Ainal kutubul jadidah, artinya di mana buku-buku yang baru itu? Di mana buku-buku yang baru itu? Ya, di sini di mana buku-buku yang baru itu? Kita jawab bebas. Misal Mat ingin bilang buku-buku baru itu di atas meja. Saya minta jawabnya menggunakan domir. Ganti kata kutubnya dengan domir. Di mana buku-buku baru itu? Kita jawab misal ini hiya alal maktabi. Begitu. Hiya alal maktabi. Dia di atas meja. Nah, maksud tujuannya adalah ini. Penggunaan kata hiya agar kita tahu bahwasannya hiya ini menggantikan jamak tidak berakal. Tidak kita katakan al-kutubul jadidah, tidak kita ucapkan al-kutubul jadidah, tapi kita cukup ganti dengan hiya saja. Hiya alal maktab, boleh. Atau hiya fil khizanah, dia dalam lemari, boleh. Hiya fil haqibah, bebas. Saya hanya ingin minta ummahat jawab dengan domir, ya. Ganti semua kata jamak yang tidak berakal dijawab dengan domir. Baik, itu maksudnya. Silakan raqam isnan, mudah-mudahan saya pahami. Langsung raqam isnan Bu Ani. Fadal. Raqam isnan. Hilang lagi tadi gambarnya, maaf Ustaz. Isnan, 2. Ya. Maaf Ustaz, ini laptop saya mengecil bentar. Ya. Raqam isnan. Liman hadhil buyutul kabiratu. Nah, terjemahkan dulu. Liman hadhil buyutul kabirah. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Sahih. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Silakan Bu jawab bebas apa aja. Tapi pakai domir ya. Nah. Oh iya. Hiya lil mudiri. Iya, sahih. Jawabannya hiya lil mudiri. Sahih. Jawabannya hiya lil mudiri. Sahih. Dia milik siapa Bu? Mudir? Direktur atau kepala sekolah? Iya, betul. Dia milik direktur atau dia milik kepala sekolah. Atau Mat boleh jawab dengan hiya litajiri. Begitu ya. Sama aja bebas. Intinya apa? Diganti dengan hiya. Hiyanya mengganti kata al-buyut. Bisa pahami Bu Ani ya? Iya. Iya. Maaf ummahat, ternyata sudah mau jam 10 ya. Maaf ya, ini sudah mau jam 10. Ya, kayaknya pelajarannya dilanjut nanti lagi aja ya. Kan kita ada hari Kamis ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti aja ya. Ya, dilanjutkan nanti ya, insyaallah. Coba Bu Lili. Bu Lili, mana Bu Lili? Ya. Saya lanjut insyaallah nanti ya di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya. Baik, karena sudah mau jam 10 di Zoom-nya juga tinggal 30 detik lagi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Semua yang benar dari Allah. Jangan salah dari pribadi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama wa jazakumullahu khairan. Maaf ya, sebentar aja ya kajiannya ya.